Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Bu Eni di Mapel UTK Kepegawaian kelas 12 UTKP ini, khususnya di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Anak-anak masih ingat ya visi SMK Wetasim apa? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Kan anak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita masih banyak diberi kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa lagi walaupun masih secara virtual. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita bisa berjumpa lagi di kelas ya anak-anak ya. Insya Allah rasa rindu kalian bisa terobati termasuk ibu juga. Ya anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan kesejahteraan pegawai atau karyawan. Apa itu kesejahteraan? Kita lihat sekarang bahwa kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan pegawai oleh perusahaan ya yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi baik swasta maupun pemerintah bertujuan untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmani ya, untuk mempertahankan kinerjanya, terutama sikap kerja yang baik saat bekerja. Ini visualisasinya saya berikan apa, es krim. Tujuannya apa? Supaya kalian segar kalau minum es krim ya. Nah, misalnya apa Bu jenis-jenis kesejahteraan karyawan atau pegawai itu? Nah, ini bentuknya macam-macam ya. Mulai dari adanya pengobatan ya dari puskesmas atau dokter perusahaan. Kemudian adanya jemputan karyawan antar jemput ya. Kemudian adanya jasa penitipan baby atau bayi bagi karyawan yang baru melahirkan atau masih punya anak yang di bawah 5 tahun, sedangkan ibunya harus bekerja di kantor tersebut. Kemudian adanya bantuan hukum kalau pegawai atau karyawan itu mengalami suatu permasalahan atau LBH ya, lembaga bantuan hukum. Kemudian adanya penasihat keuangan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Salary atau gaji dari seorang karyawan. Kemudian asuransi atau ASTEK ya, baik asuransi kesehatan maupun asuransi tenaga kerja. Ini tentu saja ditanggung perusahaan dengan cara dipotong gaji karyawan setiap bulan. Kemudian adanya kesejahteraan pengadaan rumah secara kredit bagi karyawan yang sudah mencapai batas kerja mungkin bisa 10 tahun atau 20 tahun ya, dengan cara diangsur sesuai dengan gajinya, dan masih banyak lagi ya anak-anak ya bentuk dari kesejahteraan pegawai. Ini nanti akan kalian nikmati saat kalian sudah tamat dari SMK dan bekerja di suatu instansi pemerintah ataupun swasta ataupun pribadi ya. Kemudian jenis-jenis kesejahteraan karyawan itu apa saja? Ini bisa mendapatkan uang pensiun karena sudah tidak bekerja lagi. Ya, kemudian adanya uang makan dan minum ya, bukan hanya makan aja tapi minum ada ya. Terus otomatis ya ada minum. Nanti kasaratan kalau nggak ada minumnya setelah makan ya. Besarnya berapa Bu? Tergantung ya, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ada satu hari 20.000, ada satu hari 30.000, bahkan ada yang 50 sampai 100.000 ya. Nah, kecuali yang high class ya. Kemudian adanya uang transport, ini kurang N ya anak-anak ya. Sorry. Nah, kemudian uang transport anak-anak ya, artinya apa? Mendapatkan uang transportasi besarnya berapa ya, disesuaikan dengan besarnya biaya angkutan ya. Mungkin sehari 15.000 atau 20.000, bahkan ada yang lebih ya. Tapi diberikan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian uang lebaran atau Natal misalnya apa anak-anak, THR ya, tunjangan. Ini biasanya satu bulan penuh, satu gaji penuh ya. Kemudian bonus ya, bonus atau royalti karena pekerjaan yang sudah dilakukan di perusahaan tersebut. Kemudian adanya uang duka kematian juga ya, kalau ada saudara atau anggota keluarganya meninggal. Kemudian adanya pakaian dinas seragam ya. Kemudian adanya biaya pengobatan.
seperti tadi di rumah sakit atau puskesmas. Kemudian adanya cuti. Ya, cuti. Apa itu cuti? Nanti kita bahas di materi berikutnya. Ya, cuti ini ada yang tahunan, ya diambil 1 tahun 12 bulan, bisa dicicil bahkan bisa langsung 12 hari ya. Tapi harus daftar dulu. Kemudian ada cuti besar. Artinya apa? Ya, cuti batas waktunya mungkin di luar ketentuan. Karena apa? Kebijaksanaan perusahaan. Kemudian cuti bersalin saatnya melahirkan. Jadi ada karyawan yang menikah, kemudian hamil, dan melahirkan, nah, berhak mendapatkan apa? Ya, cuti untuk melahirkan atau bersalin. Kemudian cuti sakit. Ya, setiap orang nggak mau sakit ya, tapi pasti mengalami kesakitan. Ya, ini harus diberikan apa? Kesejahteraan untuk mendapatkan haknya untuk beristirahat, untuk memulihkan stamina atau tenaganya sehingga bisa bekerja kembali. Kemudian karena alasan penting, ya. Nah, ini alasan penting apa? Ya, mungkin karena adanya tugas ya yang tidak bisa ditangguhkan atau ditinggalkan. Jadi harus ada cuti, mungkin pendidikan ya, bisa juga cuti karena ibadah ya. Bahkan juga ada cuti di luar tanggungan, artinya di luar tanggungan perusahaan atau negara. Artinya apa? Bapak karyawan tersebut mungkin sedang dinas pendidikan tapi di luar tanggungan perusahaan karena biayanya harus ditanggung sendiri, kemudian batas waktunya tak terhingga ya. Namun tujuan memang untuk kebaikan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya tunjangan. Apa itu tunjangan Bu Eni? Ya, setiap PNS atau ASN yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani, ya, tapi jangan sampai kita cacat rohani anak-anak ya. Kalau rohani ini parah karena sudah apa? Menyangkut kejiwaan, mental ya. Tapi kalau jasmani, nah ini masih menyangkut anggota tubuh ya. Ya, maka akan harus mendapatkan apa? Haknya yaitu untuk apa? Dapatkan tunjangan karena tidak bisa bekerja sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Ya. Tunjangan ini biasanya diberikan setelah adanya keterangan dari majelis penguji, artinya apa? Pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan kesehatan PNS tersebut, artinya dokter yang sudah memeriksa. Ya. Kemudian perawatan. Perawatan apa, Bu? Ya, tentu saja yang tadi yang menyangkut apa? Kalau ada pegawai yang mengalami kecelakaan sehingga sampai cacat ya, ini harus ada tunjangan perawatan berobat. Atau bisa juga karena meninggal bagi PNS yang saat menjalankan tugasnya mengalami kecelakaan dan meninggal, maka harus ada apa? Kesejahteraan perawatan apa? Mungkin perawatan jenazah, perawatan saat mengangkut jenazahnya sampai pemakamannya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian uang duka. Nah, ini ya, setiap pegawai negeri yang tewas, ini bukan tewas tapi meninggal ya maksudnya, baik keluarganya maupun yang bersangkutan berhak memperoleh uang duka. Besarnya berapa? Nanti ada ketentuannya anak-anak ya. Biasanya 75% atau 50% dari gajinya. Dan ini nanti disesuaikan anak-anak ya, meninggalnya karena apa? Duka ya, karena kecelakaan atau karena sakit atau saat kerja. Nah, ini macam-macam ya. Nah, untuk pagi hari ini materinya sampai itu aja dulu. Selanjutnya tugas kalian ya, mencatat materi itu tadi, kemudian berikan contoh. Ditulis di buku tulis kalian yang sudah disampul dengan sampul coklat dan diplastiki. Tulis yang rapi, jangan lupa dicatat tanggal, hari ya, tanggal dan harinya. Dan anak ya, pesan ibu tetap semangat, harus belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.